fight my battles. Begini cara saya berperang. Waktu saya cari di Alkitab, saya nemukan banyak sekali kisah peperangan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi belakangan hari ini ada satu kisah yang benar-benar bermakna di hati saya. Yaitu di Yosua 5. Itu adalah saat-saat di mana bangsa Israel sudah keluar dari padang gurun dan sudah akan memasuki tanah perjanjian. Tapi mereka harus mengalahkan bangsa Yeriko dan temboknya yang benar-benar terkenal saat itu. Di ayat 13 dikatakan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Seorang laki-laki ini ditulis dengan huruf kapital di depannya, yang berarti dia bukan manusia, dia bukan nabi, dia bukan malaikat, tapi dia adalah Tuhan sendiri. Bayangin Tuhan hadir di depannya Yosua dalam wujud seorang laki yang bawa pedang. Yosua tahu ini bukan sembarang orang. Dengan gentar dia tanya, apakah engkau kawan atau lawan kami? Tapi Tuhan jawab apa? Bukan keduanya. Bingung dong, ya ampun Tuhan, itu Yeriko udah dekat, kita udah mau perang. Tuhan bilang Tuhan bukan kawannya saya. Tuhan bilang seperti ini, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Terjemahan lain berkata, akulah komandanmu dan aku datang. Tuhan mau menggarisbawahi, saya yang akan pimpin kamu dalam peperangan ini. Bukan kamu yang ngajak-ajak saya untuk ikut berperang dengan kamu. Berbeda sekali kan? Saya pun sering ada di posisi seperti Yosua. Saya tersakiti, saya sudah akan kalah mungkin. Saya depresi, saya udah membuat skenario saya, oke, saya akan balas seperti ini, saya akan berkata-kata seperti ini, semuanya dengan ego saya, dengan kekuatan saya sendiri, bahkan dengan hasil yang saya duga-duga sendiri. Bayangin kalau misalnya Yosua sudah sampai ke Yeriko dan dia gak ketemu Tuhan tengah jalan. Dia akan berperang dengan cara yang dia tahu, dengan senjata-senjata yang dia punya. Dia coba runtuhkan dengan kekuatannya sendiri tembok itu. Mungkin dia lompati, mungkin dia coba menyusup, saya gak tahu gimana caranya. Tapi Tuhan malah bilang kayak gini, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tapi kamu haruslah mengikuti perintahku. Dan kita tahu perintah Tuhan di saat itu benar-benar gak masuk akal. Tuhan malah ngomong, kelilingin aja tuh tembok, kelilingin aja sampai 7 hari, terus kamu hanya perlu bersorak-sorai. Tidak ada kontak fisik dengan orang Yeriko, tidak ada kontak fisik dengan tembok itu. Sangat-sangat gak logis. Tapi itu berhasil, tidak ada satupun kata Tuhan yang tidak terjadi. Semuanya tergenapi sesuai dengan firman Tuhan. Yosua waktu dengar perintah Tuhan tuh dia langsung sujud. Dikatakan dahinya tuh seperti langsung kena dengan tanah begitu keras. Saya melihat itu sebagai luapan hatinya dia. Dia menghormatikan, dia baru sadar, iya ada otoritas lebih besar daripada saya, di depan saya. Ya, dan dia juga menyesal, Tuhan ampuni kami jika kami sempat berpikir bahwa kami harus berperang dengan kekuatan kami, bahwa kami harus memimpin peperangan ini. Padahal harusnya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kapan terakhir kali kita punya sikap hati seperti Yosua? Bukan hanya sikap fisik yang harus bersujud, tapi benar-benar sikap hati yang mau mengikuti perintah Tuhan seabsurd apapun kedengarannya. Yang saya pernah alami, yang pernah saya dengar malah seperti ini kayak, oh iya berdoa, saya udah pernah coba, tapi nggak begitu menjawab. Oh iya baca firman, saya sudah sering diajarin dari kecil. Justru sikap-sikap seperti itu, sikap-sikap hati seperti itu yang akan bawa kamu ke tempat yang kau mau, tapi bukan ke tempat yang Tuhan sudah rancangkan untuk kamu. Saya ulangi, sikap hati seperti tadi akan bawa kamu ke tempat yang kamu mau, tapi bukan ke tempat yang Tuhan sudah rancangkan untuk kamu. Jadi jika saya tanya, gimana cara kamu berperang? Begini caranya harus kamu berperang. Kamu harus hormati Tuhan sebagai otoritas tertinggimu, sebagai komandanmu, dan ikuti perintahnya sesimpel apapun, sekelisi apapun itu kedengarannya. This is how we should fight. This is how we should fight our battles. By saying, God lead me. I have my own solution. Saya punya solusi saya sendiri. Saya punya cara, ego saya sendiri saya punya. Tapi saya memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Dan saya mau ngomong, sejauh apapun kalian sudah berjalan sendirian, sesering apapun kalian sudah kalah dan gagal, Tuhan masih ingin untuk memimpin kalian dalam peperangan-peperangan kalian. Amin.